Halo kawan-kawan semua, nah semoga sehat selalu ya. Nah di hari ini, lagi hari Minggu nih guys, kita lagi nyantai. Nah kita mau beli tips tentang mandi doggy, terutama yang warna putih. Kan sering tuh yang putih jadi warnanya jadi agak kuning gitu kan. Nah itu biasanya dikarenakan sampo yang tidak tepat. Nah kita menyediakan sampo yang tepat loh untuk yang warna putih. Nah gimana cara merawatnya dan cara memandikannya, di sini kita akan memberikan tipsnya. Selain itu banyak keuntungan saat kita memandikan doggy kita sendiri. Salah satunya itu jadi lebih dekat guys, dan mungkin kawan-kawan yang ingin ke grooming bisa loh mesen alat-alatnya di kita. Nah, step pertama adalah membersihkan telinga nabul kita menggunakan air cleaner khusus doggy tentunya, dan cotton bud. Nah, di sini kita bisa bersihkan mereka supaya tidak ada kotoran di kupingnya, jadi kita bisa bersih menyeluruh. Nah, setelah itu kita harus finishing dulu. Setelah menggunakan cotton bud tadi ya, kita membersihkan lagi dengan tisu kawan-kawan. Nah, kita lihat apakah masih ada kotoran atau tidak. Setelah kita yakin sudah bersih total, baru deh kita persiapan mandi. Nah, jangan lupa juga nih kawan-kawan, ini hal yang sangat penting. Nah, sebelum kita membasahi atau memandikan anabul kita, sebaiknya kita sumpal dulu telinga mereka menggunakan kapas yang sudah kita bulat-bulat. Gunanya supaya tidak ada air yang masuk saat mandi. Kan bahaya kalau misalnya ada air yang masuk ke telinga mereka saat mandi, nanti bukannya bersih malah masalah yang kita dapat. Oke, step kedua, kita sisir dulu kawan-kawan sebelum mandi. Gunanya untuk menghindari bulu kusut. Jadi supaya tidak terjadi gimbal nih, karena bila ada yang kusut terus kita basahin nanti bisa menyebabkan gimbal loh, dan itu salah satu problem pada bulu-bulu panjang kawan-kawan. Seperti itu. Nah, setelah kita pastikan bersih semuanya, sudah tidak ada yang gimbal, baru kita ke step berikutnya, yaitu saatnya kita gunting kuku. Di step ketiga, gunting kuku adalah hal yang penting, karena nanti anabul kita kukunya kan jadi nggak panjang, jadi pas main sama kita nggak melukai. Nah, setelah gunting kuku kita sudah semuanya kita gunting kuku. Nah, jangan lupa juga kita perhalus, karena biasanya kan masih agak-agak kasar nih. Nah, kita gunakan kisir buat kuku, jadi mani pedi mereka. Oke, saatnya kita mandikan anabul. Nah, di step keempat kali ini kita akan memulai membasahi tubuh anabul kita nih guys. Dimana jangan lupa kita harus membasahi tubuh mereka dimulai dari badan dulu, jangan langsung ke wajah atau bagian kepala. Gunanya supaya mereka tidak kaget. Nah, kaget di sini bukan mereka yang kaget ya, jadi suhu tubuh mereka supaya tidak turun secara drastis, karena hal tersebut terkadang bisa menyebabkan sebuah masalah-masalah gitu loh kawan-kawan. Nah, setelah kita basahin menyeluruh, kita pijat-pijat biar dia nyaman dulu, dia tenang dulu. Nah, berikutnya sekiranya kita lihat oke, sudah basah, merata semuanya, barulah kita ambil sabun untuk bilas mereka. Nah, sabun yang kita pakai di sini yaitu JDS Oilless, dimana sabun ini gunanya untuk mengurangi minyak-minyak yang ada di bulu mereka. Selain itu juga ada kotoran-kotoran membandel yang bikin jadi kelihatan kusam. Nah, dengan sampo ini jadi hilang deh minyak-minyaknya, dan kita sikat dengan sikat lembut. Sikat di sini bukan sikat yang buat kita cuci baju ya, jadi sikatnya juga sikat khusus yang buat doggy, jadi tidak menyakiti doggy-nya kawan-kawan. Nah, kita sikat bersih, minyaknya juga kita rontokin, baru kita nanti ke step berikutnya. Oh ya, informasi juga nih, banyak juga loh yang menggunakan sampo untuk mengurangi minyak ini menggunakan sabun pencuci piring. Nah, itu sebetulnya sangat berisiko dan berbahaya kawan-kawan, dikarenakan nanti bisa menyebabkan bulunya rontok dan kulit mereka menjadi kering. Oke, setelah kita bilas dari yang tadi oilless, sekarang saatnya kita berikan JDS sampo yang kedua, yaitu untuk memberikan kelembapan kulit kawan-kawan. Jadi kita tidak hanya merawat bulu mereka, tapi kulit mereka juga harus kita rawat ya, karena penyakit-penyakit kayak jamur atau kerontokan itu dikarenakan kelembapan kulit yang tidak sesuai kawan-kawan. Nah, JDS sampo ini mengandung pH balance yang benar-benar baik untuk doggy. Selain itu kita juga menggunakan
campuran coconut oil yang bikin kelembapan kulit itu lebih terjaga. Oke, setelah kita busahin yang tadi semuanya menggunakan sabun yang kedua, nah sampo berikutnya kita ada lagi sampo yang ketiga nih untuk perawatan bulu. Tapi sebelumnya kan tadi kan kita belum basahin bagian wajahnya nih. Nah sebelumnya kita pijat-pijat dulu. Setelah kita lihat dia sudah mulai nyaman, baru deh kita bilas nih bagian yang tadi badan, sekaligus kita basahin kepalanya. Nah kenapa bagian kepala itu terakhir kita basahin? Supaya anjing itu nyaman dan tidak kaget tubuh mereka itu saat perubahan suhu dingin atau panas. Jadi saat memandikan menjadikan kegiatan yang enjoy buat si dogi dan dinanti-nanti oleh anak buah kita. Oke, berikutnya kita menggunakan sampo yang ketiga, yaitu perawatan untuk bulu nih atau conditioner. Nah setelah kita rawat kulit mereka, tentunya yang pasti kita ngerawat bulu mereka ya. Nah kita usahakan selain itu di sini kita yang untuk conditioner itu ada dua ya kawan-kawan, ada khusus bulu yang berwarna dan yang putih. Nah jadi kalau kawan-kawan yang mau mesen itu pastikan dulu nih mau ambil yang putih atau yang berwarna. Itu kawan-kawan. Nah untuk yang putih ini benar-benar membuat warna bulu putih menjadi lebih putih kawan-kawan, sedangkan nanti yang berwarna menjadikan mereka lebih berkilau. Oke, berikutnya next step-nya yaitu pengeringan. Nah, pengeringan ini salah satu kegiatan yang amat penting karena akan mempengaruhi hasilnya nih kawan-kawan. Nah, pertama kita keringkan dulu menggunakan Nah, tuh. Jadi kita menggunakan handuk ya, jangan pakai kanebo karena kan anjing kita bukan proslet. Nah, kalau menggunakan handuk maka bulu-bulunya akan lebih tercerai-berai guys. Jadi akan lebih mulus dan lembut. Oke, mungkin kanebo baik untuk bagian telapak kaki aja nih, tapi jangan dipakaikan ke badan ya. Oke, berikutnya kita akan memblower mereka atau mengeblow dong, biar supaya keringnya lebih maksimal. Meskipun tadi sudah kita handukin, tapi supaya tidak meninggalkan lembab atau masih sisa-sisa lembabnya itu kita keringkan dia menggunakan blower. Nah, blower di sini harus blower yang khusus hewan ya kawan-kawan. Yang mana blower ini sudah dilengkapi oleh muzzle knotnya yang macam-macam nih, ada yang bentuknya jari, ada bentuknya mince panjang dan O. Nah ini punya fungsi berbeda-beda nih kawan-kawan. Nah untuk kawan-kawan yang mungkin ingin mandikan anabulnya sendiri dan belum ada blower, bisa mesen blower kita karena kalau dihitung-hitung lebih murah loh. Kita beli blower paling hanya 2 jutaan, tapi kita bisa pakai dia terus-terusan dan bisa jaga kelembapan dan kebersihan anabul kita. Atau mungkin kawan-kawan yang ingin buka usaha sendiri nih, nah cocok banget nih kan, mumpung lagi pandemi sudah tidak ada nih, sudah berkurang. Nah kawan-kawan bisa nih buka sendiri nih groomingan atau grooming keliling. Nah dimana kita menyediakan paketan nih kawan-kawan. Kawan-kawan sudah bisa mendapatkan blower yang tepat, yang enak dipakai buat kerja, serta sampo khusus dari GDS. Dan kawan-kawan juga bisa dapat kartu member, dimana kalau kawan-kawan nanti beli sampo lagi kalau sudah habis, nah kawan-kawan dapat potongan harga nih. Atau mungkin yang masih bingung nih cara mandinya, tenang kok, nanti diajarin di sini cara menggunakan alat-alat serta menggunakan samponya supaya hasil
groomingan kalian bisa lebih baik dan lebih bagus. Jadi customer juga senang. Nah, setelah bersih dan wangi, sekarang biar lebih maksimal kita semprotkan parfum khusus Dogi buatan GDS juga nih guys. Nah, dimana dia akan lebih melembutkan bulu-bulu Dogi kita, biar enak pas dilus-lusnya dan wangi terus. Nah, kan jadi kan lebih segar, wangi, dan tahan lama. Nah, terus kita sisirin karena sudah dikasih tadi conditioner semuanya jadi lebih lembut nih. Nah, sekarang kita sisir dan 2 sisir ya biar lebih ngembang. Nah, berikutnya nanti sudah wangi, sudah bersih, tinggal kita ajak foto-foto atau jalan-jalan. Nah, mudah kan? Nah, sekarang kan kawan-kawan bisa nih ngerawat sendiri anjing di rumah. Nah, banyak loh keuntungannya. Selain dia akhirnya menjadi lebih bonding dan lebih dekat, juga akhirnya bisa juga kok kawan-kawan yang mau buka usaha mengambil paketan grooming kita. Nah, seperti komitmen kita, semua anjing-anjing yang bersekolah di GDS akan dirawat dan dilatih. Dimana selain anjingnya harus pintar, pas pulang anjingnya juga tetap bersih, tanpa ada luka, tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita hanya akan menjadikan anjing pintar dan sehat serta bersih terawat.